Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk ketua murid, silakan dipimpin. Ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada KM. Selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran dia. Oke, yang pertama Abdul. Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan sharing terlebih dahulu tentang jangan malas belajar ya. Karena apa? Walaupun di masa pandemi seperti ini, tentunya tidak menghalangi kita untuk semangat belajar. Apalagi kita tinggal di kota yang sinyalnya itu masih bagus. Jadi tidak memerlukan effort lebih untuk menemukan sinyal. Gak kayak teman-teman kita tuh di pelosok yang harus naik pohon dulu, harus ke bukit dulu ya untuk cari sinyal. Sehingga mereka tidak mendapatkan kegiatan belajar mengajar dengan sempurna seperti kita. Nah, kalau kita kan di kota sinyalnya kenceng, hanya harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Dengan apa bersyukur? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan ya. Oke. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang apa saja nih yang akan kita pelajari hari ini. Yang akan kita pelajari hari ini adalah sumber hukum Islam. Lalu apa aja standar kompetensinya? 1. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Yang ketiga, dapat menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi dari yang kita pelajari. Lalu indikator pencapaiannya apa, Bu? Nah, dapat menyebutkan pengertian Al-Quran, hadis, ijtihad, menjelaskan kedudukan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menjelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran, menjelaskan macam-macam hadis, macam-macam ijtihad, dan terakhir, tidak hanya kita jago dalam pengetahuan, tapi dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Minimal perilaku ikhlas dan taat beribadah. Nah, sekarang sumber hukum Islam di sini tuh ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak kenapa sih Al-Quran, hadis, ijtihad itu dijadikan sumber hukum Islam? Ayo, berani. Tidak? Ya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa membedakan apa itu Al-Quran, hadis, dan ijtihad? Gitu. Siapa itu Teh? Abdul ya? Oke, Abdul gimana Abdul Abdul? Rosid Ya, Mulkon. gimana? Apa Ya, perbedaannya, Bu. Ya, perbedaannya adalah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian sedangkan hadis adalah segala yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW, baik berupa perkataan, tindakan maupun persetujuan dari beliau. Kemudian ijtihad adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang mujtahid. Masya Allah, ya luar biasa. Betul Abdul. Saya. Betul sekali apa yang dibilang Abdul. Sepertinya Abdul membaca dulu materi ya sebelum belajar. Ya, langsung aja ke materi ya. Al-Quran itu dari segi bahasa itu dinamakan Qura'a yaqra, berasal dari kata Qura'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya itu adalah dibaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Apa mutawatir itu, Bu? Mutawatir itu jadi secara berturut-turut, berangsur-angsur. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya itu bernilai ibadah dan merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, Quran surat Al-Hasr ayat 9 berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajrun kabir. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Masya Allah sekali ya. Itu pengertian dari Al-Quran. Tadi bagus ya yang dikatakan oleh Abdul dan ini kelengkapan ya.
Yang selanjutnya ada hadis. Apa itu hadis? Hadis itu secara bahasa itu adalah perkataan atau ucapan. Sedangkan secara istilah adalah perkataan, ucapan, ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis itu bisa disebut sunnah. Tapi para ulama itu membedakan. Hadis itu artinya perkataan atau ucapan, sedangkan sunnah itu lebih ke kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis yang artinya perkataan atau ucapan itu ada bagian-bagiannya. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Sanad itu apa? Sanad itu kayak mata rantai gitu. Jadi hadis tersebut oleh sekelompok orang atau seseorang disampaikan dari Rasulullah sampai kita saat ini. Tapi itu harus nyambung gitu dari Rasulullah ke sahabat, terus ke tabi'in, tabi'at, dan sampai kita hari ini gitu ya. Dan itu harus nyambung, tidak boleh terputus. Nah, itu tuh ngaruh kepada hadis itu sahih, apakah hasan, apakah dhaif. Itu sanad ya. Kalau matan, apa itu matan? Matan itu adalah isi atau materi hadis. Sedangkan rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad itu berasal dari bahasa Arab. Ijtihada, ijtahidu, ijtihadan, yang berarti mengarahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Menurut istilah itu, mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan satu hukum. Orang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Jadi tidak sembarang orang dapat melakukan ijtihad ini. Ada syarat-syaratnya. Pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, lalu memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh. Terus memahami cara merumuskan hukum atau istinbat, terus memiliki keluhuran akhlak mulia. Jadi tidak semua orang dapat berijtihad. Kita bilang ini adalah para alim ulama, ya, yang akhlaknya mulia, pengetahuannya luas, dan sebagainya. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran itu adalah sumber utama dan pertama sebagai sumber hukum Islam. Nah, ya, tadi apa Al-Quran itu adalah wahyu. Kita kasih kata kuncinya, wahyu Allah atau kalam Allah. Nah, dalil hujahnya apa? Dalil hujahnya itu An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Itu Al-Quran maksudnya. Dan Rasulnya, itu sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tuh ya. An-Nisa ayat 59. Terlihat tidak? Ya. 59. Ya, kata kuncinya. Selanjutnya, kedudukan hadis. Kedudukan hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Nah, dalil hujahnya di sini ada Al-Hasr ya. Al-Hasr ayat 7 yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Makanya kenapa kita harus mentaati Allah dan Rasulnya, karena ini ada ayatnya, ada dalam hujahnya ya. Hadis itu apa tadi? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasul ya. Kata kuncinya ya. Dalil hujahnya apa tadi? Al-Hasr ayat 7. Yang selanjutnya ada kedudukan ijtihad. Nah, ijtihad ini merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ya. Kenapa diperlukan ijtihad? Ijtihad dilakukan jika ada suatu persoalan yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, gitu. Sehingga para ulama merumuskan, tapi tetap saja bersandar dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dan dalilnya ada dari tadi HR Darami. Ini bisa kalian baca di buku paket ya, karena sekarang kita presentasi waktunya terbatas ya. Ibu harus ngajar di kelas lain juga. Ijtihad ini merupakan pemikiran ya, pemikiran para ulama, gitu ya. Kata kuncinya. Ya. Terlihat nggak, Nak? Terlihat? Ya. Kelihatan, Bu. Ya. Tuh ya.
Yang selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, coba dilihat di buku paketnya. Siapa yang membacakan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tapi secara bergantian itu ada 4 ya, jadi satu orang satu. Silakan. Widya mau, Bu. Boleh. Yang pertama Yang aja ya. pertama, ya. Mm-mm. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Oke, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, siapa? Ini Bu, Boleh. memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Betul. Yang ketiga, Emi, Bu, boleh Emi. menerangkan maksud dan tujuan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Oke, yang keempat, siapa? Iwannya, Haji, Iwannya. Bu. Oke, Aji, ya boleh. Apa? Menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, Bu. Iya, bagus. Nah, gitu ya. Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk membaca supaya tidak mengantuk? Gitu ya. Yang selanjutnya kita jelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Maksudnya apa? Jadi Al-Quran itu diturunkan sifatnya pada umum semua ya, ayat-ayat bayan namanya global. Contohnya adalah ayat tentang pemerintah salat. Nah, secara umum kan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Salatlah kalian, tunaikanlah zakat dan rukulah seperti orang yang ruku. Nah, ini tuh maksudnya apa nih? Ini masih umum kan gitu kan? Berapa jumlah rakaatnya, terus tata caranya gimana? Nah, ini dijelaskan dalam hadis ya, diperinci dalam hadis. Hadisnya itu salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku. Aku di situ adalah Rasul ya, hadis riwayat Bukhari. Yang selanjutnya, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran seperti dalam Al-Quran terdapat ayat menyatakan barang siapa di antara kalian melihat bulan maka berpuasalah. Nah, bulannya seperti apa, terus gimana puasanya di bulan apa, berapa hari, itu kan dijelaskan oleh hadis. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, misalkan at-Taubah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakan di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan ajab yang pedih. Maksudnya apa? Di sini tuh dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang terakhir adalah hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Misalnya bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya yang tadi ya. Jadi hadis itu fungsinya ada 4. Ya, yang pertama menjelaskan ayat Al-Quran bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran, dan yang terakhir menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Seperti itu anak-anak ya. Jelas ya. Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan mengenai suatu video. Ada videonya? Ada. Bu. Kan nonton ya.
Ada yang bisa menjelaskan dan menganalisis itu video tentang apa ya? Coba. Sok siapa aja? Widya, Bu. Tentang Boleh berbagi, Widya. Tentang apa? tentang keikhlasan dan berbagi kebahagiaan kepada sesama. Dan Oke. balasan kebaikan itu bukan tentang harta lagi, tapi rasa kebahagiaan. Insya Allah. Gitu ya, betul. Itu video itu tentang apa? Tentang mengajarkan kita untuk berperilaku ikhlas dalam menjalani segala sesuatu. Karena apa? Karena kan hal jazaul ihsan ila ihsan, kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Itu kita harus yakin terhadap ayat itu ya. Ketika kita ikhlas, insya Allah bukan hanya dibalas oleh Allah, tapi akan menimbulkan hal positif juga terhadap lingkungan sekitar kita. Gitu ya. Dan ini nih, implementasi dari materi yang kita pelajari itu adalah apa? Adalah minimal kita dapat berperilaku ikhlas dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan mengenai materi tersebut? Cukup, Saya Bu. boleh nanya, Bu? Ya, boleh Abdul. Ya, kalau tadi kan Ibu nyerangin tentang sumber hukum Islam itu yang ada Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad. Nah, ada sumber hukum lain nggak, Bu? Oh, ya, Tambahannya gitu. bagus sekali ini ya pertanyaannya, akan berkesinambungan dengan tugas yang akan Ibu beri kepada kalian. Jadi sumber hukum Islam ini itu secara garis besar ada 3 yang tadi telah dijelaskan. Namun dalam ijtihad itu bentuk-bentuknya ada banyak, ya. Ada ijma, ada qiyas, kita ada mursal. Pokoknya ada banyak itu bentuk-bentuknya. Dan itu harus kalian cari, ya. Ada di buku paket dan kalian harus tulis di buku tulis, ya. Jadi ini sekalian aja nih tugas untuk kalian untuk pekan depan, mencatat macam-macam hadis dan macam-macam bentuk ijtihad, ya. Tulis di buku tulis, dan itu ada materinya di buku paket, boleh kalian tambahkan dengan materi yang kalian cari sendiri di Google, boleh. Tulis di buku tulis dan nanti dikumpulkan ya, yang dekat rumahnya dengan sekolah Teh Widya ya. Nanti Widya kumpulkan ke Ibu ya, nanti Ibu ada di sekolah. Seperti Iya, itu Bu. ya. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Sedikit aja ya, Bu. Iya, boleh. Jadi sumber-sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Yang kedua ada hadis. Hadis itu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad itu perkataan para ulama atau hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis itu. Ya, bagus. Ya, Emi, bagus Emi. Bagus sekali. Ibu tambahkan ya, jadi sumber hukum Islam itu ada 3, ya bagus. Nah, dan itu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dan kita harus bisa membedakannya ya, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, sekian ya materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Tidak hanya sekarang, tapi untuk kedepannya. Ya. Kita tutup dengan doa. Silahkan KM pimpin ya. Ya, Ibu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.